Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam channel Pemilia Stekom. Assalamualaikum, selamat pagi mahasiswa kelas akuntansi Sekolah Tinggi Studi Ekonomi Modern atau Stekom Solo. Nah, pada kali ini kita telah memasuki pertemuan yang kedua. Nah, di mana pertemuan kedua ini mengenai pengertian, tujuan, dan prinsip koperasi. Nah, minggu lalu kita telah mengenal adanya konsep, latar belakang, dan sejarah dari koperasi. Nah, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa absen disiakat ya. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya. Sesuai dengan judulnya, yaitu pengertian, tujuan, dan prinsip koperasi. Nah, ini ada 7 sub pokok bahasan. Yang pertama mengenai pengertian ya, pengertian koperasi, kemudian karakteristik koperasi, kemudian fungsi dan peran koperasi, kemudian yang keempat ada prinsip koperasi, yang kelima ada tingkatan di mana ada tingkatan dalam koperasi, yang keenam ada macam dan jenis koperasi, yang ketujuh yang terakhir adalah contoh dari koperasi. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Selamat datang kelas akuntansi ya, Sekolah Tinggi Studi Ekonomi Modern. Nah, seperti kita ketahui ya, koperasi ini adalah perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan anggotanya. Nah, dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah, tidak bermaksud mencari untung. Nah, tujuan koperasi di sini yaitu memajukan kesejahteraan anggotanya, khususnya masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian ini sudah saya tulis ya, koperasi ini adalah merupakan bentuk ya badan usaha, di mana bentuk badan usaha ini adalah berbeda dengan usaha lainnya. Nah, karena apa? Karena di dalam koperasi ini berbeda dengan usaha lainnya. Ya, karena di dalam koperasi ini anggota di mana mereka berperan sebagai jasa, kemudian juga koperasi bersangkutan. Nah, sebagai pengguna ya. Koperasi juga bertujuan mensejahterakan anggotanya. Ini adalah tujuan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Ini sesuai dengan undang-undang berapa? Yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, ini tentang perkoperasian. Nah, kemudian tentang perkoperasian ini belum disahkan adanya rancangan undang-undang perkoperasian yang baru setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu tentang perkoperasian yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian ada manajemen koperasi. Ini adalah prinsip di mana adanya pengelolaan berdasarkan demokrasi dengan asas kebersamaan. Nah, seperti kita ketahui tadi ya, bahwa koperasi ini adalah badan usaha organisasinya yang dimiliki oleh anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama, yaitu di bidang ekonomi. Nah, koperasi itu berasal dari co dan operation ya.
Cooperation itu berasal dari co dan operation itu artinya bekerja sama. Jadi setiap anggota memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dalam operasionalnya koperasi tersebut serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang perkoperasian dan ini ya, tentang perkoperasian, dan koperasi adalah badan hukum. Badan hukum di sini didirikan oleh perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan anggotanya ya, yaitu sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Nah, untuk menjalankan usahanya di sini usaha untuk usaha yang dilakukan ya untuk memenuhi aspirasi kebutuhan masyarakat, misalkan untuk kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial ataupun budaya dengan prinsip koperasi tersebut. Nah, oke, nah ini ada penjelasan mengenai koperasi tadi sedikit. Ini ada penjelasan juga mengenai Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini juga adalah menyatakan bahwa bangunan ini adalah usaha sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, adalah koperasi. Koperasi ini merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerjasama. Kerjasama ini diantaranya adalah pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, membangun tatanan perekonomian nasional. Nah, sebagai gerakan ini adalah gerakan ekonomi rakyat ya, bukan gerakan milik orang kaya saja, melainkan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecualinya ya. Nah, koperasi ini ya sering dijumpai ya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan adanya koperasi sekolah, koperasi desa, koperasi perusahaan, dan masih banyak lagi ya. Mungkin Anda di tempat Anda kerja ya. Nah, pengertian koperasi ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini, bahwa yang dimaksud ini adalah badan usaha beranggotakan koperasi dan berlandaskan ini pada prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat ya, yang berasaskan kekeluargaan. Nah, adapun tujuannya yaitu tujuannya ada secara umum ya. Secara umum adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat di Indonesia. Nah, koperasi ini juga bertujuan ikut serta apa? Membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ada juga ini ya, landasan ya. Landasan di sini maksudnya landasan dari koperasi. Koperasi di Indonesia ini dengan melandasi aktivitas di Indonesia, yaitu adanya landasan, yaitu landasan ideal Pancasila, landasan mental itu setia kawan dan diri sendiri. Landasan struktural ini adalah di mana adanya gerak di sini ada Undang-Undang Dasar 1945, pasalnya pasal 33 ayatnya ayat 1. Nah, koperasi ini adalah gerakan ya, terorganisasi, didorong dengan cita-cita rakyat ya. Cita-cita rakyat, kemudian masyarakat maju, makmur, adil ya. Diamanatkan khususnya Undang-Undang Dasar 1945, pasalnya pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun usaha bersama berasaskan asas kekeluargaan dan dibangun perusahaan sesuai dengan koperasi. Nah, bagi yang ini ya, bagi Anda yang tertarik dengan perkoperasian ini sangat penting ya, adanya pengertian koperasi, fungsi-fungsi koperasi, jenis-jenis koperasi. Nah, oke, kita lanjutkan ya.
Nah, sebelum masuk ke karakteristik, nah ada juga pendapat koperasi dari misalkan Anda baca buku misalkan ya, dari koperasi dari Muhammad Hatta menyatakan bahwa usaha bersama ya, kalau Muhammad Hatta itu mau usaha bersama memperbaiki nasib perekonomian, penghidupan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Ada juga pendapat dari M. Margono Joyo Hadikusumo bahwa koperasi ini ada perkumpulan, di mana ada perkumpulan manusia hendak kesukaan sendiri, hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Ada RS Surya Atmaja, misalkan Anda baca kok koperasi ini badan usaha apa? Maksudnya secara sukarela yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota adalah pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka atas dasar nirlaba dan atau dasar biaya. Ada juga pendapatnya dari Paul Herbert misalkan ya, koperasi ini adalah suatu sistem yang mengandung unsur sosial. Kalau pendapatnya Margaret, dari kacamata Margaret ini, Margaret DB ya, itu adalah koperasi kerjasama sifat menolong. Ada kacamata dari G. Maldenata adalah koperasi terdiri dari atas produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, saling tukar, kemudian juga secara kolektif menanggung resiko bersama ya, dan mengerjakan sumber-sumber apa? Sumber-sumber yang disumbangkan kepada anggotanya oleh anggotanya ya. Oke, nah ini maksudnya apa kok seperti itu? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, maksudnya seperti itu tadi otomatis ya mempunyai tujuan misalkan untuk meningkatkan taraf hidup ya, taraf hidup anggota, masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu membantu pemerintah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga, koperasi berperan serta dalam membangun tatanan. Maksudnya di sini tatanan perekonomian nasional. Nah, kemudian ada juga berpendapat tidak hanya untuk anggota juga, tetapi di sini koperasi juga memiliki peranan penting. Nah, peranan penting di sini maksudnya bagi para konsumen atau pelanggannya, maka koperasi dilihat masing-masing untuk kepentingannya. Nah, ini mempunyai tujuan. Tujuan bagi produsen di sini misalkan menawarkan barang misalkan dengan harga yang cukup tinggi. Nah, kemudian bagi konsumen memperoleh barang yang baik dengan harga yang rendah. Bagi usaha kecil yaitu mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama. Nah, oke, kita masuk ke karakteristik ya. Pokok bahasan yang kedua yaitu karakteristik koperasi. Ini berdasarkan pengertian. Nah, pengertian di sini bisa terlihat ya, koperasi itu memiliki karakteristik 6 ya. 6 di sini maksudnya koperasi badan usaha ya. Badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan bukan saja untuk tujuan utama. Nah, yang kedua, koperasi di sini terdiri kumpulan, di mana ada kumpulan orang-orang, bukanlah kumpulan modal. Nah, yang ketiga, koperasi terdiri atas terdiri berbadan hukum. Yang keempat, kegiatan koperasi didasarkan prinsip-prinsip dari koperasi. Yang kelima, yaitu koperasi adalah gerakan ekonomi sekaligus sokoguru dalam kerakyatan. Yang keenam, koperasi ini berasaskan asas kekeluargaan. Nah, ini ya intinya di sini prinsip dasar koperasi ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 seperti sudah saya utarakan di pertemuan yang pertama. Nah, kemudian koperasi juga bekerja sama atau bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini adalah mengenai usahanya, usaha perseorangan, ada persekutuan, serta hukum ya. Hukum ini ada hukum dagang dan hukum pajak. Nah, prinsip dari koperasi itu adalah keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada proses pengelolaan yang secara demokratis.
Nah, secara demokratis. Kemudian yang ketiga yaitu pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Ini mengedepankan rasa keadilan dengan kinerja dari masing-masing anggota. Yang kelima yaitu ini ya, eh, koperasi ini adalah ini ya merupakan badan usaha swadaya atau otonom dan juga independen. Nah, dikenal dengan mandiri. Nah, yang ini yang keenam, koperasi ini bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, koperasi memperkuat gerakan dan kerjasama. Yang selanjutnya mengenai ini ya, prinsip dan koperasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17, yaitu tentang modal terdiri dari simpanan pokok dan surat koperasi atau dikenal dengan SMK ya, surat modal koperasi ya. Nah, kita masuk ke ini ya. Tadi sudah mengenai terdiri dari berbadan hukum, ini sudah ya, mempunyai kelembagaan sudah, kita sudah masuk mengenal karakteristik ya. Karakteristik itu adalah di mana ada mencari keuntungan, bukan tujuan utamanya. Koperasi terdiri orang-orang bukan kumpulan. Yang ketiga, anggotanya terdiri dari koperasi yang berbadan hukum. Yang keempat, koperasi mempunyai prinsip-prinsip tadi ya, sudah saya utarakan. Yang kelima adalah koperasi menjadi soko guru ya, gerakan ekonomi ini ya, gerakan ekonomi rakyat sekaligus soko guru dalam ekonomi kerakyatan. Yang terakhir, bahwa berdasarkan kekeluargaan mengedepankan rasa kesetiakawanan, kesadaran pribadi sekaligus bertujuan mensejahterakan anggota khususnya masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian kita masuk ke sub yang ketiga mengenai fungsi. Nah, fungsi di sini maksudnya setiap badan atau organisasi ya, ini mempunyai begitu juga dengan koperasi. Ini menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ini mempunyai 4 fungsi. 4 fungsi ini yang pertama apa? Yaitu mengembangkan potensi ini ya, potensi kemampuan ekonomi anggota masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya. Nah, ini maksudnya membangun dan meningkatkan ini ya, meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum. Nah, sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. Nah, yang kedua adalah koperasi di sini berpartisipasi aktif ya dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ya. Sudah tidak asing ya kata tersebut, yaitu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan manusia. Yang ketiga yaitu berperan sebagai soko guru ekonomi kerakyatan, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan dan perekonomian nasional. Nah, di sini maksudnya memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan nasional, di mana koperasi ini sebagai pondasinya. Yang keempat yaitu ini membantu mewujudkan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan demokrasi ekonomi. Nah, ini maksudnya mewujudkan dan mengembangkan ya perekonomian nasional lebih melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, itu tadi fungsi dari koperasi. Nah, fungsi dari koperasi ini juga dibedakan 5 jenis ya. Misalkan kalian baca atau cari referensi, ada 5 jenis. Ada fungsi koperasi serba usaha atau KSU ya. Kalau KSU ini koperasi serba usaha menyediakan layanan sekaligus simpan pinjam ya, menyediakan makanan pokok. Nah, kalau koperasi simpan pinjam, otomatis koperasi yang memberikan pinjaman, jadi dapat meminjamkan uang dengan mudah dan rendah. Yang ketiga, koperasi jasa, yaitu menyediakan layanan untuk anggotanya
dan jasa asuransi misalkan. Yang keempat, koperasi produsen, koperasi yang menjual produk anggotanya, misalkan koperasi susu dari peternak sapi, atau misalkan koperasi kerajinan rotan dari peternak rotan di daerahnya. Misalkan di daerah Sukarjo itu ada ya petani maaf, perajin rotan, atau penjual susu dari peternak sapi perah dari Boyolali. Misalkan kalau dari Sukarjo itu ada ini ya, perajin rotan dari itu daerah Gawok itu ya. Atau mungkin ini peternak lele, nantinya ambil lele dari daerahnya tersebut. Nah, kemudian kita masuk koperasi konsumen. Konsumen di sini koperasi yang memberikan merupakan koperasi menjual ini ya, menjual berbagai macam kebutuhan konsumen ya. Nah, jadi misalkan menjual apa saja yang penting laku di konsumen tersebut ya, diminati oleh konsumen tersebut. Nah, kita masuk selanjutnya mengenai tingkatan dari koperasi. Nah, tingkatan dari koperasi ini ada koperasi yang telah disebutkan ya, sesuai dengan undang-undang. Tingkatannya koperasi itu ada 4, ada koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi primer ya, jadi kebutuhan, koperasi pusat, dan juga gabungan, dan juga induk. Nah, apa itu koperasi primer? Kita jelaskan di belakang ya, ada 4 ya, primer, pusat, gabungan, induk. Nah, primer, dikatakan primer di sini bahwa ini dikatakan primer ya, ini bahwa koperasi ini beranggotakan minimal 20 orang ya, 20 orang ya. Terus kemudian di daerah tersebut. Nah, misalkan di daerah kecamatan ataupun desa. Nah, kemudian ada koperasi pusat ya. Koperasi pusat ini bahwa ini koperasi ini beranggotakan minimal 5 dari koperasi primer daerah tingkatannya kabupaten atau kota madya. Kemudian yang ketiga, koperasi gabungan, koperasi yang anggotanya berjumlah minimal 3 dari koperasi gabungan daerah kerjanya, yaitu tingkatannya provinsi ya, provinsi atau daerah yang dipersamaratakan. Kemudian ada koperasi induk, di mana ada koperasi induk ini berjumlah minimal 3 dari gabungan daerah kerjanya berada pada tingkatan pusat ya. Nah, pusat atau tingkat nasional. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya adalah macam dan jenis dari koperasi. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ya, tentang perkoperasian, ini dikelompokkan menjadi 5, yaitu ada koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, ada koperasi produsen, dan juga ada koperasi pemasaran, dan juga ada koperasi konsumen jasa. Nah, ini ada 5 ini. Apa sih isinya? Kita ini ya, kupas bersama. Nah, yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Nah, ini adalah koperasi kredit ya, dikatakan koperasi kredit. Yaitu koperasi simpan pinjam ini ada koperasi kredit, koperasi yang kegiatannya menitik beratkan usaha simpan pinjam. Nah, prinsipnya memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Nah, misalnya koperasi simpan pinjam petani, nelayan, karyawan ya, jadi sama-sama pedagang, misalkan seperti itu, sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Nah, yang kedua ada koperasi produsen. Nah, koperasi produsen di sini maksudnya ini ya, koperasi dikatakan produsen ini adalah koperasi yang mampu menghasilkan barang-barang hasil produksi. Kemudian ada di mana di dalam koperasi produsen ini ya, diperuntukkan untuk produsen barang atau jasa ya, misalkan menjual barang produknya dengan bergabung dengan dalam koperasi produsen, bisa mendapatkan bahan baku yang lebih murah, menjual produknya dengan harga layak, misalkan dapat diekspor atau dapat dijual ke lain daerah atau dijual ke wisata, misalkan di sini berperan menjadi pemilik dan juga pengguna layanan jasa koperasi tersebut. Nah, kemudian kita masuk koperasi
simpan pinjam tadi sudah ya. Kalau simpan pinjam tadi intinya dengan layanan penyimpanan dan peminjaman yang membutuhkan uang jangka pendek, misalkan meminjam dengan syarat yang mudah, bunganya juga ringan, misalkan seperti itu. Kemudian ada koperasi jasa. Nah, koperasi jasa ini adalah koperasi, dikatakan jasa ini adalah koperasi yang didirikan dengan tujuan pelayanan jasa, memberikan jasa layanan para anggotanya, misalkan jasa bersangkutan barang ataupun orang ya. Kemudian kita lanjutkan ya, kita koperasi pemasaran. Nah, pemasaran di sini koperasi yang beranggotakan mempunyai kegiatan pemasaran barang-barang dagangan, misalkan koperasi elektronik, misalkan kita ada pamer ya, ada pamer pada momen tertentu, pameran, misalkan pameran elektronik, pameran hasil kerajinan, pameran hasil yang lain, misalkan hasil dari yang dihasilkan dari koperasi tersebut, misalkan daerah tersebut. Misalkan ada koperasi konsumen, koperasi yang didirikan menyalurkan barang-barang konsumsi yang dibuat sendiri, misalkan para anggotanya dan anggotanya dengan harga yang layak ya. Jadi harganya sesuai dengan harga tertinggi, misalkan eceran, jadi harganya tidak terendah sekali, misalkan seperti itu. Kemudian ada koperasi simpan pinjam tadi sudah ya, atau dikenal dengan KSP ya. Ini adalah menyediakan pinjaman uang diperoleh dana yang dikumpulkan dengan bersama-sama anggotanya. Nah, ini memberikan layanan ya, tadi sudah saya singgung ya, dengan bunga yang ringan, pinjaman jangka pendek, syaratnya juga mudah. Misalkan kalau kita di bank harus memakai sertifikat atau BPKB, kalau di situ misalkan hanya meninggalkan kartu identitas misalkan. Nah, kita masuk ke koperasi serba usaha. Serba usaha itu atau KSU ya. Nah, ini adalah jenis koperasi, bentuknya dilakukan beberapa gabungan ya. Gabungan antara produksi atau konsumsi, antara produsen atau dan koperasi simpan pinjam. Nah, ini menyediakan jasa simpan pinjam hingga layanan jasa. Nah, kemudian ada koperasi unit desa atau KUD, koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa ini melakukan kegiatan usahanya di bidang ekonomi, khususnya berkaitan dengan perikanan ya, perikanan ataupun pertanian, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan sub yang terakhir mengenai contoh dari koperasi. Contoh dari koperasi ini ada beberapa contoh ya. Misalkan ada koperasi unit desa, yang dimana koperasi ini di daerah pedesaan yang dibentuk oleh ini ya, berdasarkan instruksi presiden ya, waktu itu masih orde baru ya, atau instruksi presiden nomor 4 tahun 1973. Nah, kemudian ada koperasi sekolah, di mana koperasi sekolah ini beranggotakan murid, siswa ya, yang ada di sekolah. Nah, misalkan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau SMK atau SMA dan sederajat ya. Nah, ini sesuai dengan landasan Undang-Undang 1945 ya. Kemudian keputusan menteri juga, keputusan menteri Tamigasi dan keputusan menteri pendidikan kebudayaan nomor 638 SKPTS menteri 1994 ya, mengenai pembinaan dan pengembangan koperasi. Nah, inti sari dari ini tadi ya, inti sari dari ini setelah saya simpulkan mempunyai fungsi ya, di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 ini mempunyai fungsi yang pertama membangun dan meningkatkan ya. Intinya yaitu membangun meningkatkan ekonomi anggota, masyarakat umum, dan kesejahteraan sosial yang terwujud. Yang kedua, koperasi ini memiliki peranan aktif ya. Peranan aktif di sini meningkatkan kualitas hidup anggota dan juga masyarakat. Yang ketiga yaitu memperkuat perekonomian rakyat ya, dengan dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, di mana sebagai pondasinya
perekonomian tadi. Yang keempat yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional lebih baik dari usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, itu tadi ya, fungsi dan peranan dari koperasi ini adalah mengembangkan potensi ekonomi anggota masyarakat dan mempertinggi kualitas hidup ya, dan memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional dan mengembangkan kreativitas ya dan jiwa berorganisasi serta eh, pelajar bangsa ya, seperti kalian juga pelajar ya sebagai mahasiswa. Saya rasa pertemuan hari ini cukup sekian. Pertemuan yang kedua kita sambung pertemuan berikutnya ya, minggu depan. Pertemuan yang ketiga mengenai bentuk organisasi, hierarki, tanggung jawab, dan pola dari manajemen. Saya rasa cukup. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat dan sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.